Tahun ini punya sejarah besar buat Indonesia. Ribuan orang turun ke jalan, 6 tuntutan diseruin, dan puncaknya gedung DPR diduduki massa. Bukan cuma sehari atau 2 hari, tapi berhari-hari hingga akhirnya Soeharto melengsarkan diri. Inilah reformasi. A few moments later. Semua berawal dari 2 kata, Orde Baru. Ya, ngomongin Orde Baru itu rumit banget. Yang jelas, Orba tuh bermula ketika sebuah surat sakti bikin Jenderal TNI ini akhirnya jadi bisa ngambil alih semua kekuasaan presiden. Pak Harto waktu itu ngebangun pemerintahan impiannya yang super terpusat dan militer jadi pemeran utamanya. Dan ya, mereka gak cuma ngejagain keamanan negara tapi juga duduk di berbagai kursi pemerintah. Jadi gubernur, wali kota, bahkan megang perusahaan negara. Salah satunya bapak satu ini yang diangkat jadi direktur BUMN pas masih jadi perwira tinggi TNI. Apalagi selain hal-hal tadi, catatan Orba juga dipenuhi noda-noda hitam lain. Penghilangan orang, pembungkaman media, sampai penembakan misterius mereka-mereka yang dianggap preman. Semua ini bikin banyak orang resah dan berujung ke pertanyaan kita di awal tadi, yakni kelahiran reformasi. Gimana sebenarnya peristiwanya? Pada Juli 1997, badai krisis finansial melanda wilayah Asia. Indonesia termasuk negara yang terdampak paling parah dalam krisis moneter Asia 1997. Nilai tukar mata uang rupiah anjlok drastis terhadap dolar Amerika Serikat dari sekitar Rp2.500 per USD sebelum krisis, merosot tajam hingga sempat menyentuh Rp16.000 per USD pada awal tahun 1998. Menurunnya nilai rupiah yang sangat dalam itu segera menyebabkan efek berantai terhadap perekonomian nasional. Harga-harga barang impor dan bahan baku industri melambung. Banyak perusahaan tidak mampu membayar utang luar negerinya dan sektor perbankan goyah. Banyak perusahaan swasta gulung tikar atau melakukan PHK massal karena tidak sanggup beroperasi di tengah beban utang dan biaya produksi yang melonjak. Akibatnya, ratusan ribu hingga jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Pengangguran massal ini berarti pula bertambahnya penduduk miskin karena keluarga-keluarga kehilangan sumber pendapatan. Saat itu, tekanan ekonomi benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. Harga kebutuhan pokok naik berkali lipat, sementara daya beli terus merosot dengan tajam. Selain faktor ekonomi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di era Orde Baru turut menyuburkan ketidakpuasan rakyat. Selama lebih dari 3 dekade berkuasa, pemerintahan Soeharto dikenal menumpuk kekayaan bagi keluarga dan kroni-kroninya melalui berbagai cara yang tidak transparan. Korupsi terjadi di hampir semua level birokrasi, dari pungutan liar di instansi pemerintahan hingga penyelewengan anggaran negara. Namun, semua itu sulit untuk disentuh oleh hukum karena aparat penegak hukum berada di bawah kendali rezim. Kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha kroni juga jamak terjadi. Misalnya, pemberian monopoli bisnis atau kontrak pemerintah kepada perusahaan milik kerabat penguasa. Sementara itu, nepotisme tampak jelas ketika banyak posisi strategis dan peluang usaha penting dikuasai oleh keluarga cendana serta segelintir konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Masyarakat luas sebenarnya mulai geram dengan budaya KKN ini. Namun, kritik terhadap pemerintah nyaris tidak mendapat tempat di era Orde Baru. Pemerintah menerapkan kontrol ketat terhadap kehidupan politik, mulai dari partai oposisi yang dilemahkan, pers yang dibungkam melalui sensor, dan kebebasan berekspresi dibatasi. Akibatnya, penyelewengan kekuasaan terus berlangsung tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Sebagai contoh, putra-putri Soeharto dikenal terlibat dalam bisnis-bisnis besar dengan dukungan fasilitas negara. Tommy Soeharto misalnya mendapat hak eksklusif dalam proyek mobil nasional Timur, Tutut Soeharto menguasai jaringan televisi dan jalan tol, sedangkan kroni seperti Bob Hasan dan Sudono Halim atau Lim Siliong memperoleh monopoli perdagangan cengkeh serta tepung terigu.
Praktik-praktik ini menciptakan kesenjangan sosial ekonomi serta menimbulkan kecemburuan dan kemarahan di kalangan pengusaha lain maupun masyarakat umum. Tidak hanya itu, dominasi militer dalam politik semakin membuat kehidupan demokrasi terpasung. ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, gabungan TNI dan Polri saat itu tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memiliki peran politik formal dengan adanya fraksi ABRI di parlemen dan jabatan-jabatan publik bagi perwira militer. Akibatnya, ruang partisipasi sipil untuk mengawasi pemerintah nyaris tertutup. Krisis hukum juga terjadi karena peradilan kerap diintervensi demi kepentingan penguasa. Tragedi 98 merupakan salah satu episode paling gelap dalam lembaran hitam sejarah Indonesia. Hari itu, Republik Indonesia nyaris runtuh dalam kobaran amarah dan kebrutalan. Dalam waktu singkat, negeri ini berubah menjadi neraka bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang terjebak dalam pusaran kerusuhan. Tanggal 12 Mei 1998 menjadi penanda awal tragedi besar itu. Mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta yang turun ke jalan untuk menyuarakan reformasi pulang ke kampus dengan tenang setelah bernegosiasi dengan aparat. Namun tiba-tiba suara letusan senjata membelah udara sore. Peluru tajam menghantam tubuh-tubuh muda itu dengan sadis. Lang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawansi ambruk bersimbah darah. Padahal mereka bukan perusuh dan juga bukan penjahat. Mereka hanyalah mahasiswa yang membawa spanduk dan mimpi perubahan. Keesokan harinya, amarah rakyat meledak dan nyaris mustahil dipadamkan. Jakarta segera berubah menjadi lautan api. Toko-toko dijarah, mobil-mobil dibakar, lalu gedung-gedung raksasa luluh lantak. Yang sangat tragis, Mall Klender berubah menjadi kuburan massal, di mana ratusan orang yang terjebak di dalamnya tewas terbakar hidup-hidup dengan tubuh hangus dan tidak bisa dikenali. Aroma daging panggang segera memenuhi udara kota, mengeluarkan aroma kegetiran, keganasan, serta kegilaan yang sulit dilukiskan. Lalu, di sudut lain kota, massa yang kalap segera menyerang perkantoran milik warga keturunan Tionghoa. Tulisan milik pribumi dicoret besar-besar di kaca toko, sebuah upaya putus asa untuk selamat dari amukan. Tetapi nahasnya, bagi banyak keluarga Tionghoa, tidak ada lagi tempat yang aman. Mereka terkunci di rumah, mendengar jendela dipecah, mendengar api merayap, dan mendengar pintu diobrak dengan paksa. Yang paling memilukan adalah kisah perempuan-perempuan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual. Di tengah kekacauan, mereka dijadikan sasaran kekejaman yang tidak pernah terbayangkan. Diruda paksa beramai-ramai, disiksa, bahkan ada yang dihabisi setelahnya. Laporan menyebutkan sedikitnya 168 kasus ruda paksa terjadi selama kerusuhan, sebuah noda hitam yang hingga kini masih meninggalkan trauma yang mendalam. Di ujung semua kekacauan inilah unjuk rasa memuncak dan akhirnya Soeharto jatuh bersama Orde Baru. Berakhirnya Orde Baru ngebuka panggung reformasi di Indonesia. Disinilah Indonesia nyoba menyusun ulang demokrasi satu persatu. Media massa akhirnya berhenti dikekang penguasa, hak asasi manusia makin dilindungin, dan ABRI yang dipecah jadi TNI dan Polri nggak lagi bisa seenaknya ngisi kursi-kursi pejabat. Ini juga jadi upaya pemenuhan salah satu tuntutan reformasi tadi. Soalnya ABRI yang jadi pejabat punya kekuasaan yang rentan buat disalahgunain. Dan akhir-akhir ini bayang-bayang dui fungsi ABRI kembali datang menghantui. Padahal ada ahli yang bilang kalau dui fungsi ABRI mungkin aja bikin militer jadi nggak fokus ngelindungin dan ngejaga ketertiban masyarakat. Selain itu juga bisa nimbulin konflik kepentingan dalam ngambil keputusan. Bahkan ahli lain bilang kalau militer yang terlibat di urusan sipil bikin mereka rentan ngelakuin kekerasan terhadap masyarakat umum.
Sekarang, ayo berkaca lagi sama kondisi kita hari ini. Reformasi mungkin jadi bukti nyata kalau perubahan bukan hadiah dari penguasa, tapi sesuatu yang harus diperjuangin. Tapi mungkin ini waktunya kita bertanya, apakah tuntutan reformasi udah tercapai? Apakah korupsi, kolusi, dan nepotisme udah tuntas? Apakah pemerintah udah tunduk hukum dan bukan sebaliknya? Dan apakah dui fungsi militer nggak akan kembali lagi? Dan seperti biasa, Sahabat Rasul.